billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna wa lil mu'minin. Amin. Nah, Kitabul Buyut. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Amin. Kitabul Buyu'i utawi iki iku kitab ing dalem mertelakake pira-pira do tuku atau tuku jual beli. Wa ghairiha lan sahliyane buyu minal muamalati bayane saking pira-pira muamalah. Al-buyu'u utawi piro-piro adol tuku iku salah satu asya'a ono telu piro-piro suwiji-wiji. Bayu ainin rupane adol kahanan musyahadatin kang ketinggalan. Fajaizun mongko utawi be iku jaiz iku wenang. Wa bayu syai'in lan adol suwiji-wiji mausufin kang den sifati fid zimmati ing dalem tanggungan bae. Fajaizun mongko utawi be iku menang. Idza wujidat tatkalane den temukake atau tatkalane ono opo as-sifatu sifat alama ing atase perkara wusifa kang den sifati opo mabi bihi kelawan ma. Wa bayu ainin lan adol kahanan goibatin kang goib lam tusyahad kang ora ketinggalan opo ain. Fala yajuzu mongko ora wenang opo be. Nah, sakitalau kita menjelaskan baiklah. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabul Buyu'i ari ieu eta kitab dina mertelakeun pirang-pirang hukum jual beli. Wa ghairiha sareng saliyana buyu' minal muamalati bayanatina pirang-pirang muamalah. Al buyu'u ari pirang-pirang be jual beli. Salah satu asya'a eta aya tilu pirang-pirang perkara. Bayu ainin nyatana ngajual perkara. Musyahadatin atau ngajual barang, jual perkara. Musyahadatin anu katempo. Fajaizun mangka aribe eta wenang. Wa bayu syai'in sareng ngajual perkara. Mausufin anu disifati fi zimmati dina tanggungan bae. Fajaizun mangka aribe eta wenang. Idza wujidat di mana-mana aya naon as-sifatu sifat alama kana perkara wusifa anu disifatan ieu mabe bihi kalawan ma. Wa bayu ainin sareng ngajual barang ngajual perkara goibatin anu goib lam tusyahad anu henteu katempo ieu ain. Fala yajuzu mangka henteu meunang ieu be. Bismillahirrahmanirrahim. Di situ di syarahnya Kitabul Buyu'i wa ghairiha. Jelasnya ada walamma faragal musannifu. Ketika musannif telah selesai min muamalatil khaliq dari menerangkan muamalah dengan pencipta, dengan Allah. Wahia yaitu al-ibadah itu adalah ibadah. Itu tentang hukum ibadah. Tentang ibadah dimulai dari bersuci, kemudian sholat, zakat, puasa sampai haji. Akhoda maka memulai musannif fi muamalatil khalaiqi, mulai membahas tentang muamalah dengan khalaiq, dengan para makhluk. Muamalah sekarang dengan muamalah dengan makhluk. Faqala maka musannif berkata, Kitabul Ahkamil Buyu'i.
Kitab ini, bab ini menjelaskan tentang hukum-hukum jual beli, wa ghairiha dan yang lainnya, minal muamalati dari muamalah. Jadi dari muamalah yang lain, jual beli dan muamalah yang lain. Itu kakirodin seperti kirod. Kirod itu kan akad maparobati. Jadi misalkan ada orang yang memiliki modal dan ada orang yang diberikan modal, dan nanti hasilnya itu dibagi dua. Wasarikatin dan sirka, akad sirka. Kalau sirka itu berarti sama-sama menanam modal. Akad sirka itu kan termasuk dari muamalah yang akan dijelaskan. Wal buyu jamu bayin. Buyu jual beli itu adalah jamak dari lafaz bai'un. Buyu, bai'un, bai'ani, buyu'un. Wa huwa bai' adalah lugatan secara bahasa muqabalatu syai'in bi syai'in, yaitu pertukaran sesuatu dengan sesuatu yang lain. Bukan yang menyebut secara lugah gitu ya. Belum dikatakan secara syarat. Maka secara lugah kalau muqabalatu syai'in bi syai'in itu pertukaran sesuatu dengan sesuatu yang lain. Fadakhola maka termasuk ma laisa bimalin, yang tidak termasuk harta juga itu termasuk B secara lugah. Ka khomrin seperti khomer. Jadi kalau jual beli khomer menurut lugah maka itu dikatakan B. Tapi kalau menurut syarah kan khomer tidak termasuk, tidak sah jual belinya. Karena di sini kalau di dalam syarahnya dikatakan wa amma syar'an, adapun ta'rif bai' menurut syarah fa ahsanu ma qila, maka takrif atau definisi yang paling baik itu diucapkan. Jadi fa ahsanu ma, keterangan paling baik yang diucapkan fi ta'rifihi, di dalam takrifnya bai', annahu tamliku ainin, bahwasanya bai' itu adalah tamliku ainin. Tamliku itu memberikan kepemilikan ainin, sebuah benda, maliyatin yang bersifat mal, bersifat harta, bimu'awadatin dengan pertukaran, biidnin syar'iyyin dengan izin syara', au tamliku manfaatin atau memberikan kepemilikan sebuah manfaat, mubahatin yang diperbolehkan, alat takdidi selamanya. Yang namanya diberikan kan berarti selamanya. Jual beli sesuatu berarti yang membelinya itu menjadi pemiliknya selamanya. Bisa manin maliyin, dengan harga yang bersifat mal. Itu salah satu dari takrifnya. Nah, di situ disebutkan tadi kan tamliku ainin maliyatin bimuawadatin. Fa kharaja bimuawadatin, maka tidak termasuk muawadah adalah al-qardu. Karena kan muawadah itu berarti pertukaran dari kedua orang yang berakad. Misalkan dari pembeli dan penjual. Si pembeli mendapatkan barangnya mabe, si penjual mendapatkan uangnya. Itu kan berarti muawadah, ada pertukaran. Maka tidak termasuk muawadah adalah al-qardu. Al-qardu itu akad hutang. Berbeda ya, ada kirod, ada qardu. Kalau kirod itu tadi akad kirod, maparobati ya bahasa itu. Kalau qardu itu akad hutang, berhutang. Wa bi'idnin syar'iyyin ar-riba, dan tidak termasuk kepada ta'rif bi'idnin syar'iyyin, berarti riba tidak termasuk pada B, tidak termasuk kepada B, tidak sah B-nya. Wa bi'idnin syar'iyyin, tidak termasuk idnin syar'iyyin adalah lafaz ar-riba. Wa dakhala fi manfaatin, dan termasuk kepada manfaat, pada lafaz manfaat tadi kan itu ada tamliku manfaatin, yaitu tamliku hakil bina adalah memindahkan kepemilikan hak bangunan. Wa kharaja bi samanin, dan tidak termasuk kepada saman. Saman itu artinya yang digunakan untuk mendapatkan musman, mendapatkan barang yang dibelinya atau uangnya, harganya. Dan tidak termasuk kepada saman al-ujratu, upah.
fil ijaroti di dalam akad ijarah, akad sewaan. Fa innaha karena sesungguhnya ujroh la tusamma samanan, ujroh itu tidak disebut sama. Itu penjelasan yang dari syarah sebelum masuk ke situ. Maka dalam bait ini sebenarnya ada banyak ta'rifnya. Ta'rifnya di sini ada banyak. Al-bait ta'rifnya ada banyak. Seperti yang di sini apa? Syar'an tamliku ainin maliyatin bi muawadatin bi irdin syar'iyyin aw tamliku manfaatin mubahatin ala ta'bid bi samanin maliyin. Nah, ada juga tarif yang lain seperti aqdu muawadatin maliyatin. Tarif aqdu muawadatin maliyatin. Aqdu muawadatin maliyatin yufidu milka ainin aw manfaatin. Yufidu milka ainin aw manfaatin. Tarif dari B di antaranya ada sebuah akad, ya. Sebuah akad aqdu muawadatin. Akadnya apa? Muawadah, tadi muawadah apa? Pertukaran. Akad pertukaran. Maka kalau bukan pertukaran seperti tadi, seperti akad qardu, akad hutang, di situ kan tidak ada pertukaran dalam hutang itu. Tetap itu uang, misalkan menghutang uang atau menghutang barang, maka yang dikembalikan adalah barang itu juga. Jadi tidak ada muawadah, tidak ada tukar menukar di situ. Apalagi qardu itu kan akadnya bukan akad untuk mencari untung kan, tetapi akadnya adalah tabarruk. Tabarruk itu karena Allah. Jadi berbuat derma, tabarruk istilahnya. Ada tabarrukan. Tabarruk. Jadi yang tidak termasuk muawadah itu atau seperti contoh yang lain seperti hibah. Kemudian ada wakaf. Kan itu tidak ada saling memberi kan. Yang namanya hibah ya udah yang memberi dan yang menerima, maka itu tidak termasuk muawadah. Itu bukan bait. Maliyatin itu harus berupa mal, berupa harta. Nanti di situ dijelaskan syarat-syaratnya. Apa saja yang termasuk pada mal yang nanti bisa dijadikan untuk transaksi jual beli. Seperti khomer, kan khomer tidak bisa karena khomer adalah barang najis. Yufidu milka ainin aw manfaatin. Alat ta'bid. Alat ta'bid. Yang di situ berfaedah untuk memberikan kepemilikan sebuah benda. Seperti dalam jual beli kan berarti di situ memindahkan kepemilikan satu benda kepada yang lain. Sekarang saya membeli pulpen, berarti kan itu pulpennya itu yang saya beli menjadi milik saya. Maka itu terdapat nanti di sini ada yang namanya tamlik, ada tamaluk, itu harus dibedakan agar lebih mudah memahami. Ada tamlik, ada tamaluk. Tamlik itu dari wazan apa? Fa'ala yufa'il, malaka yumalliku tamlika. Artinya apa? Memindahkan kepemilikan atau memilihkan sesuatu kepada orang. Misalkan saya memberikan ini kepada Zaid, berarti ini disebutnya tamlik. Nah, kalau tamaluk itu menerima. Tamallak tuh saya menerima kepemilikan. Kalau malaka yumalliku itu memberikan kepemilikan.
Kemudian jadi di situ atau bisa juga berupa manfaat alat tabib yang jarak selawase atau selamanya. Itu takrifnya diantaranya selain yang ada di syarat tadi. Kemudian di dalam bait itu ada rukunnya, arkanul bait. Jadi ini penjelasan secara garis besar agar kita bisa lebih memahami ke penjelasan muamalah yang lainnya. Arkanul bait, rukun dari bait itu ada berapa? Ada 3. Yang pertama al-aqid yang berakad, kemudian ada al-maqbud alaih, al-maqbud alaih. Al-maqbud alaih itu apa berarti? Barang yang diakadkan, sesuatu yang diakadkan. Kemudian ada sigo, ada akid, maqbud alaih dan sigo. Akid ini apa? Akid orang yang berakad berarti al-ba'i dan al-mushtari, penjual dan pembeli. Kan pasti yang berakad itu dua, yaitu al-ba'i wal mushtari. Jadi ada yang menjual, ada yang membeli, penjual dan pembeli. Kemudian al-maqbud alaih. Al-maqbud alaih itu barang yang diakadkan. Ketika sebuah transaksi terjadi, berarti di situ ada yang diakadkan apa? Barang dagangannya dan sesuatu yang dibayarkan untuk membayarkannya. Itu di dalam bahasa Arab ini silakan sebagai saman dan musman. Saman, musman. Jadi kalau misalkan saya membeli spidol dengan harga 10.000, berarti mana saman? 10.000, uang 10.000. Musmannya spidol. Jadi musman itu sil'ah, dalam bahasa lain itu sil'ah itu barang dagangan atau mabih. Ini maqbud alaih. Dan yang terakhir itu rukun dari jual beli itu adalah sigot. Sigot itu apa? Yaitu ijab dan qabul. Ijab dan qabul. Contoh misalkan ada percakapan antara Zaid. Misalkan kata Zaid berkata, "Tuka hada al-ulama bi alfi itu kahada ulama bin alfi." Berarti di sini di mana pembuatan lah jadi si Amr. Terus kata si Amr, "Qabil itu." Dan di sini bi itu kah aku menjual kepadamu hada ulama pulpen ini diambil dengan seharga 1.000 rupiah atau 1.000 dolar, berapa? 1.000 dinar, 1.000 dirham. Terus kata Amr, qabil tuh. Berarti pada transaksi ini kita lihat dari akid. Kan dalam jual beli harus ada 3 rukun ini, yaitu akid. Akid itu adalah ba'i dan mushtari. Ba'inya siapa?
Siapa bayinya di sini? Zaid. Mustarinya Amr. Kemudian ma'qud alaih. Ma'qud alaih yang diakadkan atau yang ditransaksikan itu apa? Di situ ada saman dan musman. Samannya mana? Alfi. Musmannya kolar. Kemudian sikor, ada ijab, ada qabul. Mana ijab? Nah, bituka hadal ulama ini ijab. Qabulnya? Ya qabil. Lain qabul tuh. Qabil. Paham ya, ini rukun-rukun dari jual beli. Atau bisa juga dengan kata lain. Misalkan yang berkatanya si Ammar langsung, istaraitu hadal ulama bi alfin. Terus qabilnya si Ba'in. Biasanya seperti itu. Itu rukun-rukun dari jual beli. Dan kemudian ada dari akid ini ada syaratnya. Orang yang berakad itu ada syaratnya, nggak semua orang bisa melakukan transaksi, yang bisa melakukan transaksi jual beli. Makanya syarat dari akid syurutul akid yang pertama adalah al-bulu, yaitu orangnya harus sudah balik. Yang kedua al-aqlu. Apa al-aqlu? Harus berakal, harus akil, orangnya akil. Dan yang ketiga adalah al-rusdu. Orangnya harus rosyid. Dia orangnya yang harus cerdas, bukan orang yang safi, bukan orang yang bodoh dalam mentasarrufkan hartanya. Jadi syaratnya, berarti kalau anak kecil sah dan transaksi jual belinya? Tidak sah. Dalam mazhab Syafi'i itu tidak sah. Kecuali dalam mazhab yang lain, ataupun dalam ada pendapat lain yang mengatakan sah anak kecil dalam muhaqarat, dalam transaksi muhaqarat. Muhaqarat itu hal-hal yang remeh anak kecil. Itu pun kalau sudah memang dijadikan sudah menjadi adat di tempat tersebut, anak kecil sudah bisa jual beli. Tapi dalam pandangan umum mazhab Syafi'i, Imam Syafi'i mengatakan bahwa ini syaratnya harus ada tiga, harus balik, yang kedua harus berakal. Balik tapi belok, nah, sah tidak? Tidak. Kemudian yang ketiga itu ar-rusdu, orangnya disebut rosyid. Rosyid itu artinya orangnya bukan safi, orangnya cerdas, pintar. Jadi sekiranya dia bukan orang yang memubadirkan harta. Bahkan sebagian ulama mengatakan seseorang dikatakan rosyid, misalnya ada anak ini dikatakan rosyid atau tidak, itu dilihat. Misalkan dia beli ke warung, uangnya 10.000, beli kerupuk harga 2.000. Setelah dikasih uang dia nunggu kembalian, dan itu kembaliannya benar, itu rosyid. Seperti yang berkata seperti itu pendapat. Jadi rosyid itu karena lawannya itu safi. Safi itu ya bodoh, dia tidak bisa mentasarrufkan harta, menghambur-hamburkan harta. Sudah tahu dia punya kebutuhan, tapi malah digunakan untuk yang lain. Nah ini syarat dari akid. Yang ketiga ini disebut, istilahnya kan kalau balik dan akal disebutnya apa? Balik dan akal disebutnya mukallaf. Balik dan akal disebut mukallaf. Kan kita tahu apa itu mukallaf? Balik dan akal. Nah kalau tiga-tiganya balik, berakal, dan rosyid, ketiga-tiganya ini disebut dengan mutlaqut tasarruf. Mutlaqut tasarruf. Jadi banyak istilah-istilah yang perlu dipahami. Jadi agar lebih memudahkan untuk pemahamannya, harus paham istilah-istilah ini. Jadi sengaja tulisnya bahasa Arab sekalian menghafalkan mufradatnya. Biar nanti diketahui pemaknaannya seperti ini. Al-bulugh, al-aqlu, ar-rusdu.
Kalau balik berakal disebut mukallaf. Balik berakal dan rasyid. Balik anti rasyid disebut mutlaqut tasarruf. Itu kategorinya. Ijab dan qabul. Gitu ya. Kita gue berihamna muamalat. Nah, kemudian sebelum situ masuk kepada hukum jual beli. Hukumnya hukum taklifi. Nah, ini cukup kan? Di lama dipoto dulu kan ini? Foto dulu. Oh, nanti ditulisnya, nanti tulisnya di asrama. Hukum jual beli, hukum asalnya apa? Hukum asal dari jual beli mubah. Ahkamul bai'. Ahkamul bai'. Nah, hukum jual beli itu qad yakunu, terkadang hukum jual beli itu tentu ya berputar pada yang 5. Yang pertama, qad yakunu haraman wa qad yakunu, setelah haram apa? Kalau haram banyak dulu. Qad yakunu wajiban, qad yakunu manduban, wa qad yakunu mubahan, wa qad yakunu apalagi makruhan, wa qad yakunu haraman. Itu hukum jual beli. Jual beli itu enggak semuanya hukumnya itu mubah. Mubah itu hukum asal kalau terpenuhi syarat-syaratnya. Tapi terkadang jual beli juga hukumnya bisa menjadi wajib. Contohnya seperti apa? Seperti bai'ul ta'am. Lil muttar. Bai'ul ta'am lil muttar. Apa artinya? Bai'ul ta'am, menjual makanan lil muttar pada orang yang sakit. muttar itu yang darurat, keadaan darurat. Misalkan kalau dia nggak makan, mati. Nah, itu. Maka kita kalau punya makanan, menjual makanan kepada orang tersebut hukumnya wajib. Misalkan dia mau beli nih, dia mau beli, kita punya makanan, terus dia bilang makanya saya beli, saya udah gak kuat, udah sebulan gak makan, maka hukumnya itu wajib. Jadi bisa jual itu bisa hukumnya wajib. Kemudian waqad yakunu manduban, terkadang jual beli itu hukumnya sunnah, seperti bai'u ma yaqtalun nas. Artinya menjual sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia. Seperti jual beli pakaian, kan jual beli pakaian, jual beli makanan, misalnya jual beli kitab. Nah, itu sesuatu yang bermanfaat, itu bisa menjadi sunnah, asalkan tentu dengan niat tadi, niatnya untuk membantu orang lain. Kalau murni niatnya cari untung, maka dia tidak termasuk sunnah.
Hanya masuknya ke sini saja, mubah. Walaupun misalkan menjual tiket umroh, biar orang bisa ibadah. Tapi kalau dia hanya untuk cari untung, maka tidak menjadi sunnah, tidak menjadi pahala. Makanya di sini menjadi sunnah itu ketika memang diniatkan untuk membantu manusia, bantu orang-orang, bima yang tajam. Kemudian mubah kalau pengen asal, al aslu. Ini untuk asalnya mubah. Jadi saya sekarang misalkan mau jual gorengan boleh, nggak jual gorengan boleh. Misalkan saya punya spidol mau saya jual boleh, nggak dijual juga boleh. Itu kan hukum asalnya. Kemudian makruh, seperti apa jual beli yang makruh? Oh, saya pikiran jual beli makruh seperti apa? Seperti, nah itu para ulama itu menyebutkan memberikan contoh. Contohnya seperti baiul akfan. Apa baiul akfan? Kain kafan. Jadi akfan itu jamak dari kafan. Jual beli kafan. Kenapa ngejual kafan itu hukumnya makruh? Kenapa? Kira-kira. Kenapa soal makruh sih? Nah, makruh. Kira-kira kalau ada penjual, misalkan saya dagang, saya senang kalau apa? Kalau dagangannya laris. Dan penjual kain kafan, dia kalau mau laris berarti harus apa? Harus ada yang mati. Yang matinya harus banyak lagi kalau mau laris kan? Makanya apa hukumnya makruh. Sirkulah banyak laris ya kain kafan. Dan juga ada yang disebut dengan baiul ina. Baiul ina. Ini juga sama hukumnya makruh. Ini contoh-contohnya saja. Baiul ina. Baiul ina itu adalah jual beli misalkan saya butuh uang. Saya butuh uang 500.000. Mau minjem, nggak ada yang ngasih pinjam. Caranya pergi ke counter, HP. Artinya hanya pergi counter HP. Di situ toko HP. Saya ngutang HP. Harganya 1 juta dengan cara muajalah. Muajalah itu dihutang gitu. Kan sebutnya muajalah. Pokoknya tidak dibayar langsung. Tidak kontan. Di kredit. Itu baik di kredit maupun nanti dibayarkan langsung di akhir gitu. Misalkan selama 1 tahun. Temponya selama 1 tahun itu harus lunas. Saya kemudian ngutang HP harga 1 juta. Setelah HP itu saya dapatkan, kan itu saya punya hutang 1 juta. Saya jual lagi HP-nya ke si penjual dengan harga yang lebih murah. Nah, saya jual lagi jadi misalkan 800.000 ke si penjual. Berarti kan saya dapat uang 800.000. Tapi tetap hutang 1 juta. Itu disebut baiul ina. Itu hukumnya makruh. Karena itu termasuk kepada helah. Helah itu apa? Ngakali. Ya kawan. Nah, itu menurut mazhab Syafi'i. Dan mazhab Syafi'i baiul ina ini termasuk hukumnya makruh, tetapi makruhnya karohatan syadidah. Sangat banget makruhnya, tapi tidak sampai haram. Tetapi menurut jumhur ulama, baiul ina ini termasuk kepada yang haram. Diharamkan ya karena itu mah akal-akalan saja. Kemudian yang terakhir ada jual beli yang haram. Nah, jual beli yang haram ini ada 2 macam. Karena jual beli yang haram terkadang dia haram itu ma'asyiah, haram tetapi sah. Jadi jual belinya haram hukumnya, tetapi sah. Ya kan beda kan? Haram dan sah itu hukumnya berbeda. Kalau haram halal itu disebut hukum apa? Hukum taklifi. Kalau sah, batal, azimah, rukhsah itu adalah hukum wad'i. Ya tak ini dengan postingan sama Pak ya.
Hukum tadi hukum wadi ya. Jadi kan dari baca yang dari pos hukum. Masih hak. Karena kalau keabsahan itu tidak bergantung kepada haram atau tidaknya. Nah yang pertama, haram itu ada yang haram tetapi sah dan ada haram apa? Bighairi sihah. Haram dan tidak sah. Berarti contoh jual beli yang haram tetapi tetap sah seperti apa? Seperti jual khamar mah tidak sah jual belinya juga. Hah? Jual beli ayam, pupuk ayam. Kan pupuk ayam dari tai ayam. Oh itu juga tidak sah. Kotoran gitu kan, kotoran jual beli kotoran buat pupuk, misalnya kotoran kambing, gitu ya. Itu juga tidak sah. Kalau sapi tidak sah. Kenapa? Karena itu termasuk nanti di depannya ada penjelasan tidak sah menjual beli sesuatu yang najis. Tapi ini haram tapi tetap sah jual belinya. Seperti apa? Seperti jual beli pada saat al-bay' ba'da dari sani, bahasa Inggris gitu. Ba'da an-nida as-sani yaumal Jum'ah, yaitu jual beli setelah adzan kedua hari Jumat, Jumatan gitu. Setelah adzan kedua Jumatan, berarti kan kita khotib naik. Itu maka jual belinya hukumnya haram, walaupun transaksinya tetap sah. Artinya kepemilikannya benar-benar berpindah kan, itu hukumnya haram. Atau menjual pakaian, misalkan katakanlah pakaian yang membuka aurat, misalkan pakaian seksi, kepada orang yang bakal memakainya di depan yang bukan mahram. Kalau kita tahu atau zon, zon itu sangkaan ya, zon, maka itu punya haram. Misalkan kita menjual pakaian, itu biasanya pakai pakaian seksi, misalkan pakai nastarnya sok dipakai jalan-jalan kemana-mana gitu ya, ke warung kemana, nongkrong kemana. Terus kita jual di situ, kita tahu akan digunakan untuk yang haram, maka hukumnya juga haram. Makanya hati-hati, kejadian komisi ulah sembarangan jual beli barang dagangan, jangan sembarangan. Bahkan seperti menjual pisau atau menjual benda-benda tajam kepada orang yang kita tahu atau kita menyangka bahwa orang itu akan menggunakannya untuk kejahatan, hukumnya haram juga. Kecuali kalau hanya syak itu keraguan. Jadi syak itu keraguan di antara yes or no, 50% 50%. Kalau itu hukumnya maksudnya ke makruh. Sama seperti menjual anggur. Ini kalau ke si A biasanya dia suka buat minuman keras, buat amer. Nah kita tahu orangnya seperti itu, maka haram. Nah, itu jual beli yang haram tetapi tetap sah. Kalau yang tidak sah seperti apa? Nah, ini yang banyak. Seperti jual beli najis, jual beli najis atau syarat-syarat tidak terpenuhi. Jual beli najis, jual beli barang yang najis, seperti jual beli anjing. Nah, itu sama. Ular juga sama. Termasuk tadi kotoran itu juga haram, tidak sah. Karena itu ada caranya bukan dengan jual beli, tetapi dengan naqluliyad istilahnya. Kalau untuk sesuatu yang najis, misalnya seperti kotoran, maka itu bukan dengan beli, tetapi apa membuat istilah dengan naqluliyad. Naqluliyad itu apa? Secara bahasanya mananya? Pindah tangan, memindahkan tangan. Jadi bukan memindahkan kepemilikan, karena sesuatu yang najis tidak bisa dimiliki. Sesuatu yang najis itu tidak bisa dimiliki, tetapi bisa dikuasai. Tidak bisa dimiliki, tetapi bisa dikuasai. Sama seperti giliran antri.
Misalkan ada WC umum ya. Itu Widi jeung Siti ngantri. Widi udah duluan, udah di depan pintu, Siti baru datang. Maka di situ yang berkuasa untuk yang memiliki kekuasaan ke kamar mandi setelah yang di dalam itu adalah Widi. Tapi bukan memiliki kan, langsung jadi WC saja sebenarnya gitu kan. Itu yang disebut dikuasai. Tetapi tidak bisa dimiliki. Tapi bisa, misalkan mau dipindahkan kekuasaannya kepada sini bisa, disebut nakliyah. Nah kotoran itu sama seperti itu tidak bisa dimiliki, tetapi bisa dikuasai. Sama hewan-hewan yang najis juga sama. Bahkan kalau yang itu disebutnya ikhtisos ya, ikhtisos. Karena tidak bisa dikuasai, tidak bisa dimiliki, tapi bisa dikuasai, itu disebutnya ikhtisos. Prosesnya untuk memindahkan penguasaannya adalah dengan nakliyah. Jadi memindahkan penguasaan ikhtisos. Bahkan kalau misalkan saya juga misalkan ada najis, atau seperti misalkan ada kotoran, ada najis di rumah orang, misalkan kumin kita diambil, dicuri, maka statusnya itu bukan nyolong, tetapi gosok. Karena apa? Karena barang itu tidak bisa dimiliki. Itu. Jadi seharusnya bukan nyolong tapi gosok. Menurut syariat, tapi menurut aturan negara mah tetap nyolong. Seperti tadi kotoran atau misalkan ular kan tentunya najis kan, tidak bisa dijual belikan. Kalau dicuri, gosok. Nah itu adalah hukum jual beli. Oh iya karena kita pernah ada. Al-buyu'u, lanjutannya al-buyu'u salah satu asya'a. Jual beli itu ada 3 macam. Sini dikatakan jual beli ada 3 macam. Ini berarti ini ditinjau dari mabinya, barang dagangannya. Yang pertama ada bai'u ainin musyahadatin fajaizun, yaitu jual beli sesuatu yang terlihat, maka itu hukumnya jaiz, boleh. Sesuatu yang terlihat di situ di syarahnya ahaduha bai'u ainin musyahadatin ay hadiratin, yakni yang hadir, yang terlihat. Fajaizun, maka itu boleh. Idza wujidatis syurutu min kaunil mabi'i. Nah di sini kan ada syarat dari mabi. Mabi itu apa? Barang yang dijual, mabi'un. Jadi ain musyahadah itu kan nanti lawannya di sini ada mausufid dimah dan ada lam tusyahad, sesuatu yang goib. Sesuatu yang goib. Berarti kalau yang musyahadah seperti ini, bendanya ada, gitu, bisa terlihat. Misalkan saya mau menjual spidol, ya ini spidolnya ada. Karena nanti beda lagi kalau mausufid dimah, yaitu menjual sesuatu yang disifati di dalam tanggungan, itu seperti pesanan. Disebutnya nanti maksudnya kepada bai'us salam di sini. Akad salam. Itu dengan mendeskripsikan, misalkan saya memesan baju, dengan aslaftu ilaika sauban, sifatuhu kata, sifatnya seperti ini. Misalkan warnanya merah, bahannya dari katun, terus apa? Panjangnya sekian. Pokoknya dideskripsikan. Maka di situ alama busifabihi. Nah, baru di situ harus belum ada dulu. Kalau sudah ada misalkan, ini saya pesan yang seperti ini, yaudah ini aja, berarti itu bukan bai'us salam, tetapi itu bai' saja, musyahadatin, bukan mausufin dimah. Nah di sini disebutkan di syarah fajaizun idza wujidatis syurutu min kaunil mabi'i, apabila terpenuhi syarat dari mabi' itu yang pertama tahiron, mabi'nya harus suci, muntafa'an bihi, harus bermanfaat, makduron ala taslimihi, dan dapat diserahkan, ya, dapat diserahkan. Misalkan kalau saya punya burung, mana burung itu lepas, nggak tahu di mana, gitu kan? Berarti itu bisa nggak dijual? Tidak bisa. Tidak bisa dinyerahkan lagi. Lil aqidi alaihi wilayah, dan bagi orang yang berakad memiliki wilayah. Wilayah itu penguasaan. Penguasaan baik dengan kepemilikan atau karena dia orang yang diwakili untuk menjual, atau dia orang seperti wali gitu ya.
Wali bagi anak kecil kan dia nggak bisa untuk mentasarufkan hartanya, maka itu yang diurus oleh wali, harus memiliki wilayah. Nah, dan di sini wala budda fil bai'i min ijabin wa qabulin, dan dalam jual beli itu harus ada ijab dan qabul. Sudah dihapus. Harus ada ijab dan qabul. Fal awalu kaqaulil ba'i, yang pertama ijab itu seperti ucapannya ba'i, penjual, awil qaim maqamahu, atau yang menduduki posisi penjual. Bi'tuka wa malaktuka bikada, saya menjual kepadamu, wa malaktuka, dan aku memindahkan kepemilikan kepadamu, bikada, dengan sekian. Yang kedua, wasan itu maksudnya qabul, kaqaulil mustari, seperti ucapan mustari, awil qaim maqamahu, atau yang menduduki posisi mustari, pembeli. Istaro itu wa tamallaktu wa nahwahuma, bisa dengan istaro itu, bisa tamallaktu, bisa juga dengan qabiltu. Kalau tamallaktu apa artinya? Saya menerima kepemilikan. Itu yang pertama, benda yang bisa terlihat, berarti hukumnya boleh jual beli asalkan memenuhi syarat yang tadi. Syarat suci, bermanfaat, bisa dipasrahkan, dan akid memiliki kekuasaan terhadap benda tersebut. Yang kedua, wasani minal asya'i bai'u syai'in mausubin fid dhimmati, yaitu menjual sesuatu yang disifati fid dhimmati, pada tanggungan si penjual. Wa yusamma hada bisalami. Nah, ini jual beli disebut akad salam atau salaf. Nanti ada pembahasan secara khusus di babnya. Nah, hukumnya bai'u salam itu fajaizun, boleh idza wujidat fihi sifatu ala musrafihi, apabila wujidat ada fihi, pada bai' tersebut, pada bai' tersebut, as-sifatu sifat alama sifabihi, yang disifati. Misalkan tadi saya memesan bajunya seperti ini, sifatnya seperti ini. Setelah jadi sesuai, nah berarti itu jaiz. Min sifati salam yang atiyah fi fasal yang ada pada sifat-sifat nanti di fasal salam. Nah, itu adalah apa? Bai'us salam atau bai'u mausufin fid dhimmah. Jadi kalau bai'u mausufin fid dhimmah itu bendanya harus yang tidak ada. Jadi bisa dengan pesanan. Wasalisu, yang ketiga, bai'u ainin ghaibatin, yaitu menjual barang yang gaib. Lam tusyahad, gaib itu maksudnya tidak terlihat, lil muta'aqidin, bagi kedua bai dan mustari, dua orang yang berakad, fala yajuzu, maka tidak boleh. Bahkan termasuk lam tusyahad wa lam tusaf, tidak terlihat dan tidak disifati barangnya, maka itu fala yajuzu bai'uha, maka tidak boleh bai'uha. Wal muradu bil jawaz, yang dimaksud jawaz, kebolehan di sini, fi hadhihi salasati as-sihhat, artinya tidak sah. Berarti di sini yang dimaksud jaizun artinya sah. Berarti kalau goir jaiz atau la yajuzu itu artinya tidak sah. Maksudnya tidak boleh itu tidak sah. Dan itu lanjutannya di syarah, wa qad yushiru qawluhu lam tusahad bi annaha in suhidat summa ghabat. Dan di sini pada lafaz lam tusahad itu kan tidak terlihat. Di sini seolah-olah memberikan isyarat bahwa benda tersebut in suhidat, apabila terlihat, summa ghabat, kemudian tidak ada, indal akdi, ketika akad, annahu yajuzu, itu bisa boleh. Ini kan tadi yang boleh itu kalau terlihat atau mausufun fid dhimmah, yang disifati itu ya, berupa pesanan. Nah, ini ketika akad barangnya nggak ada, nggak kelihatan, ini bisa boleh. Tetapi walakin mahalu hada, kebolehan ini fi ainin la tatagayyaru ghaliban, yaitu pada benda yang galibnya itu tidak berubah, fil muddatil mutakhallilati, pada masa yang menyelangi bainar ru'yati wasyira'i, di antara melihat dan membeli. Jadi maksudnya seperti ini, misalkan saya mau membeli mobil ke si Zaid. Misalkan saya bertemu dengan Zaid, mobil kamu yang minggu kemarin saya lihat, saya beli ya. Padahal saya gak bawa mobil-mobil yang di rumah. Saya ketemu di mana, misalkan di masjid atau di mana ketemunya. Maka itu bisa sah walaupun barangnya lam tusahad, ghair musyahadah. Kenapa? Karena di sini mahallu hadza fi ainin la tataghayyar, dengan syarat benda tersebut bukan benda yang gampang berubah. Sekiranya benda tersebut artinya ada jarak yang waktu saya melihat
dengan waktu akad tadi berapa lama? 1 minggu. Nah barangnya itu kira-kira dalam 1 minggu bisa rusak atau enggak? Normalnya kalau bukan kecelakaan beda deh. Normalnya enggak, berarti bisa sah atau enggak? Sah. Misalkan ini kasih Siti baju yang minggu kemarin saya beli ya, yang kemarin dipakai. Bisa itu bisa walaupun bajunya di rumah, ya boleh. Misalkan kalau makanan nggak bisa, karena makanan kan itu tata gojar kan, bisa berubah, mengalami perubahan. Ini mie goreng yang kamu bawa ke kamar minggu kemarin saya beli ya. Nah, itu kan mau bisa, nggak sah. Terus kamu ada mie goreng lagi, dan itu akan cepat rusak. Nah, jadi di sini ada musyahadah, kemudian ada mausuf fi dhimmah, dan ada goibah. Goibah itu lam tusahad wa lam tusah. Jadi yang bisa terlihat, yang disifati, dan yang tidak keduanya. Dilihat tidak bisa, disifati juga tidak. Karena itu termasuk nanti kepada alasannya karena jahalah, maksudnya kepada bai'ul gharar nanti. Situ. Wallahu a'lam bishawab. Nanti kita lanjutkan wa yasihu bai'ul mutahhirin mamlukin. Karena ini sudah banyak kan istilah-istilah yang harus dipahami. Baca bolak-balik, dicatat, dipahami. Ya, supaya nanti bagian muamalah ini bisa lebih gampang gitu memahami. Al-Fatihah. Alhamdulillah masyaallah. Rabbi fa'ana bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una rabbi faqad wa fid dinna tawassalna bi ta'allum